Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam pengajian pekanan. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, hingga nanti kelak akhir zaman. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini insyaallah tausiah akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Wahid. Sebelum menginjak acara inti, mari kita dengarkan baca ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Bambang Tri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ قليلا مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bambang Tri yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya maka kita dengar tausiah oleh Ustaz Abdul Wahid. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang kami hormati, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bersama-sama beriktikaf dari maghrib sampai isya. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan pada malam hari ini, ta'lim kita, iktikaf kita, silaturahmi kita, termasuk dalam perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para alim ulama, dan mudah-mudahan keselamatan dan kesejahteraan sampai kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita sudah berada di tahun yang baru. Pengajian pertama minggu kemarin pas tanggal 1 ya. Berarti hari ini pengajian yang kedua, malam Ahad yang kedua di tahun 2022. Waktu berjalan begitu cepat, waktu lewat meninggalkan kita. 2021 yang nuhun pasek. Tahun 2021 yang telah kita lewati ya, perasaan ya Maya. Baru kemarin kita merayakan tahun baru 2021.
Sekarang kita sudah ke tahun baru 2022. Tentu banyak sekali kejadian, banyak sekali peristiwa yang kita alami, yang kita rasakan. Peristiwa yang menyenangkan ataupun peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang membahagiakan ataupun peristiwa yang barangkali menyengsarakan kita. Tentu ini semua adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jalani, menjadi bagian dari episode-episode kehidupan yang sudah Allah takdirkan kepada kita semua. Jamaah rahimakumullah, maka di setiap momen akhir tahun atau awal tahun kita sering sekali mengikuti pengajian, mengikuti taklim. Topik yang sering disampaikan adalah tentang kita berusaha untuk mengevaluasi diri kita. Kita mencoba untuk bermuhasabah, untuk menghitung-hitung, untuk menimbang-nimbang mana perbuatan-perbuatan kita yang termasuk ke dalam perbuatan yang baik dan mana perbuatan kita yang termasuk perbuatan yang buruk. Muhasabah ini, ya, menimbang-nimbang perbuatan ini tentu menjadi, menurut saya, satu hal yang sangat baik agar ke depan kita bisa menjadi lebih baik. Banyak keterangan ayat Al-Quran ataupun hadis yang memotivasi kepada kita itu agar kita selalu menjadikan peristiwa-peristiwa yang telah lewat itu sebagai pelajaran. Kita ambil hikmah. Supaya apa? Supaya kita ke depan itu lebih baik. Di antaranya dalam ayat yang terkenal surah Al-Hasyr ayat 18, di situ Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi poin dari ayat ini adalah perintah kepada kita agar sebentar melihat ke belakang, kita untuk mengamati kejadian, peristiwa apapun itu yang kita alami. Wal tangzur, supaya apa? Lighad, untuk kita lebih baik di hari esok. Tentu ketika kita melakukan satu perbuatan, satu hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini, tanpa kita pertimbangkan, tanpa kita untuk mempelajari, maka kecenderungannya perbuatan itu adalah akan menjadi perbuatan yang kurang baik, karena tentu kurang pertimbangan, kurang perhitungan. Jamaah rahimakumullah, maka pada malam hari ini kita coba untuk sedikit membaca diri kita. Kita coba melihat ke dalam jiwa kita terkait dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, terkait dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mencoba untuk menggunakan pandangannya Imam Ghazali dalam Al-Kashfu wa Tabyin. Di kultum pagi 2 minggu yang lalu pernah saya sampaikan bagian awal, maka ini menjadi kelanjutannya. Jadi kita mencoba bercermin, menghadapkan jiwa kita, diri kita, ruhani kita itu dengan cermin yang disiapkan oleh Imam Ghazali
dalam Al-Kasyf wa Tabyin. Jamaah rahimakumullah, burung-burung berkicauan, suaranya indah bersahutan. Hati-hati dengan amal perbuatan, banyak tipu daya setan. Jadi kita coba melihat bagaimana tipu daya setan terhadap amal perbuatan, terhadap perilaku-perilaku yang kita lakukan selama ini. Sebab dalam Al-Kasyf wa Tabyin ini menjelaskan tentang ketertipuan. Maka di flyer yang diposting Pak Ade Yusuf itu saya kasih judul ketertipuan seorang mukmin. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa seorang mukmin tertipu? Nah, kan gitu. Bukankah kita sudah menjadi seorang yang beriman kepada Allah? Maka tentu sekali lagi dengan menggunakan pandangan Al-Ghazali dalam Al-Kasyf wa Tabyin, kita coba melihat pada sisi mana ketertipuan kita sebagai seorang mukmin. Pada aspek yang bagaimana kita kemudian nanti bisa terjebak menjadi orang yang tertipu. Kalau yang namanya orang tertipu itu kan gak enak, ya Pak De ya, gak enak sekali. Yakin kita semua setuju tertipu. Pak Oka misal dagang, jualan bawang, nih Pak Oka beratnya 1 kintal, kualitasnya nomor 1. Pak Oka terima aja, ternyata setelah dibawa ke rumah beratnya cuma 90 kilo dan kualitasnya kualitas nomor 3. Tentu nggak enak kan, tentu hatinya gendok, katipu, kan gitu. Nah begitu juga kita selama ini dengan keyakinan kita menjalankan ibadah, berbagai macam bentuk ibadah, kemudian kita merasa alhamdulillah saya sudah menjadi seorang mukmin, saya sudah menjadi orang yang beriman, saya sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang beriman, maka nanti saya akan masuk surga, kan gitu ya. Harapan kita yang tinggi itu kan seperti itu. Tetapi dalam perjalanannya seperti tadi saya katakan, hati-hati dengan amal perbuatan, banyak tipu daya setan. Jadi setan itu nggak pernah berhenti untuk menipu kita dalam level apapun, Nanti kalau bapak-bapak tertarik dengan pandangan ini, silakan nanti dibaca. Itu sangat jauh, sangat, bahkan pada level seorang ulama, level seorang ahli ibadah, level seorang ahli harta, level seorang sufi pun itu setan terus menggoda. Jamaah rahimakumullah, kita lihat yang pertama, ketertipuan kita itu dalam hal apa? Walaupun kita sudah menjadi orang yang beriman. Menurut Ghazali, bahwa ketertipuan kita yang pertama adalah kita cenderung bersandar pada ampunan Allah. Kita meremehkan dosa karena bersandar pada ampunan Allah, dan kita menganggap bahwa dosa-dosa kecil yang kita lakukan ya pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ketertipuan. Dalam bahasa yang lain, kita terlalu roja kepada Allah. Jadi Allah Maha Pengampun. Kalau cuma ngomongkan tetangga sedikit mah pasti juga nanti diampuni, kan gitu. Kita kecenderungannya seperti itu. Buka HP, buka internet, tiba-tiba muncul hal-hal yang diinginkan. Kan tangan kita iseng, nggak tahan untuk mengklik. Kan cukup dengan 1 klik maka akan muncul macam-macam, kan gitu.
Itu kan hal-hal yang diinginkan, ya Pak Okaya. Ya kan gitu. Kemudian kita bilang apa? Dah cuma kayak gini aja, ini pun cuma sebentar, nanti ditutup lagi. Allah Maha Pengampun. Kita berdalih seperti itu. Dan Allah Maha Pengampunannya Maha luas, akan gitu. Itu roja, betul bahwa kita itu harus berharap kepada Allah. Kita harus optimis terhadap ampunan Allah. Tetapi jamaah rahimakumullah, menurut Ghazali bahwa roja itu harus didahului dengan amal. Setelah kita melakukan amal ibadah yang maksimal, kemudian baru kita mengharap kepada Allah. Bukan sebaliknya. Kita belum melakukan amal yang maksimal, tetapi kemudian kita langsung roja. Di situ dinyatakan bahwa roja itu berfungsi untuk menyejukkan rasa takut dan putus asa. Rasa takut kita, kekhawatiran kita. Di situ roja main. Contoh, kita itu, bukan kita, saya ya, dengan kapasitas keilmuan yang seperti ini, cenderung kekhusyuannya itu kan pada level yang rendah. Mulai dari niatnya ketika sholat ini ya contohnya ya, kemudian bacaannya, gerakannya, itu kan artinya kita belum pada level keilmuan yang tertinggi. Tetapi kemudian, ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya Allah, tapi aku takut ya Allah, jangan-jangan engkau tidak menerima sholat saya, jangan-jangan engkau menolak ibadah saya. Itu kita khawatir, itu namanya khauf. Setelah kekhawatiran itu kita lakukan bersamaan dengan usaha maksimal yang kita lakukan, maka muncullah kita hadirkan roja. Ya Allah, walaupun demikian aku tetap berharap ya Allah engkau menerima ibadah saya. Di situ main. Bukan sebaliknya, usaha ibadah maksimal belum, kita langsung bersandar kepada ampunan Allah. Kan gitu. Ada Allah Maha Pengampun lah, yakinlah. Betul bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tetapi kemudian kita langsung masuk kepada ampunan Allah itu, sehingga apa? Kita malas-malasan. Kenapa kok tidak belajar dengan maksimal? Kenapa kok ngajinya seperti itu terus? Alah, Allah Maha Pengampun, nanti juga diampuni, kan gitu. Kenapa kau berani melakukan perbuatan maksiat kayak gitu? Kenapa berani melakukan dosa kayak gitu? Pak, kalau saya nggak punya dosa nanti istighfar saya nggak mantep Pak, kan gitu. Sebab kalau punya dosa istighfarnya makin mantep. Orang kalau merasa punya dosa itu kan mantep, menangis kan gitu. Nah, tentu itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Jadi ini pada tahap ini kita, menurut Al-Ghazali, sekali lagi kita termasuk ke dalam orang yang tertipu. Kita langsung bersandar kepada ampunan Allah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tertipu? Yang kedua adalah kita terlalu sering bersandar kepada kebaikan orang tua, guru, dan status kita. Sekali lagi, kita terlalu sering bersandar pada kebaikan orang tua, guru, dan status kita. Maka ia akan berargumen begini, dan Allah kan sayang kepada guru saya misalnya. Guru saya kan orang yang soleh, tentu Allah akan menyayangi dia. Saya kan murid dari guru saya, tentu Allah juga akan menyayangi saya. Itu artinya kita menyandarkan kepada orang tua, guru, dan status kita.
Jamaah rahimakumullah, tentu ini tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan. Kita tidak bisa kita jadikan sebagai acuan bahwa Allah nanti pada akhirnya akan meminta pertanggungjawaban dari amal perbuatan kita masing-masing. Kan gitu. Kalau kita bersandar kepada status, misalnya saya ini kan temannya Pak Amang misalnya. Pak Amang itu kan orangnya baik. Tentu Allah akan menyayangi Pak Amang. Karena saya temannya Pak Amang dan Pak Amang disayang oleh Allah, maka Allah akan menyayangi saya juga. Nah, kan gitu. Itu logikanya seperti itu. Nah, tentu ini tidak benar. Namanya kita bersandar kepada status, kita bersandar kepada orang lain. Pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, itu adalah pertanggungan yang bersifat individual. Betul bahwa kita harus masuk ke dalam jamaah, kita harus berteman dengan orang yang baik, kita bergaul dengan orang yang soleh, itu harus. Tapi tidak dalam posisi bahwa nanti orang yang soleh itu yang akan menanggung kita. Kita harus bergaul dengan orang yang soleh, itu artinya kita berharap mudah-mudahan kita terbawa menjadi orang yang soleh, kan gitu. Kan pergaulan itu kan sangat menentukan. Ada peribahasa klasik menyatakan bergaul dengan tukang minyak wangi, kalaupun kita tidak beli minyak wangi, kita akan tercium wangi. Tapi kita bergaul dengan orang yang pandai besi, maka kita akan gosong, kan gitu, terbakar, kan gitu. Artinya bahwa kita harus bergaul itu bukan berarti nanti kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap pertanggungjawaban kita kepada Allah itu adalah pertanggungjawaban yang bersifat pribadi, yang bersifat individual. Apapun yang kita lakukan, kebaikan, keburukan, akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam Al-Zalzalah sudah jelas, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kan gitu. Jadi nggak bisa kita bermalas-malasan, tenang aja, saya temannya Pak Ustadz Anu. Ustadz Anu kan rajin ibadahnya, kenapa tidak rajin ibadah kamu misalnya? Tenang aja, nanti juga saya dibawa masuk surga misalnya, kan gitu. Itu artinya kita bersandar. Kenapa kamu kok tidak melakukan kebaikan, hidupmu seperti itu, bermaksiat dan lain sebagainya? Saya kan anaknya kiai, kan gitu. Saya kan anaknya ulama, saya anaknya orang soleh misalnya. Nah, kalau nanti bapak saya masuk surga, nanti saya akan dibawa. Tentu tidak seperti itu. Jadi jamaah rahimakumullah, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menyandarkan kehidupan kita, ibadah kita hanya kepada orang lain. Kita bersandar kepada kesolehan orang tua kita, kita bersandar kepada kebaikan sahabat-sahabat kita, kita bersandar kepada status sosial kita, kan gitu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir jamaah rahimakumullah, kita sering tertipu, kita sering ghurur. Dalam hal apa? Kita merasa amal baik kita lebih banyak dari amal buruk kita. Nah, ini sekali lagi, kita merasa amal baik kita lebih banyak dari amal buruk kita. Ia hanya menghitung kebaikannya saja, ia tidak mengoreksi dirinya sendiri, kan gitu. Jadi dia tidak melihat ke dalam. Yang ia lihat kebaikannya. Saya melihat, saya melakukan ini, alhamdulillah saya sudah sholat 5 waktu. Sholatnya pun sholat berjamaah di masjid. Betul, itu adalah kebaikan. Tetapi jangan lupa, selain itu, selain yang kita ucapkan itu,
Tentu ada keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kita tidak menghitungnya. Yang kita lihat kebaikannya, saya sodako, saya sholat, saya zakat, saya membantu orang, saya zikir, saya tadarus. Tapi di luar itu, kan gitu. Itu kan pertanyaannya. Apakah tetangganya terganggu? Apakah temannya merasa tidak nyaman dengan kehadirannya? Ataukah yang lainnya? Nah, di situ dikatakan oleh Ghazali bahwa memelihara lisan agar tidak berkata kotor itu lebih penting dari membaca tasbih. Sekali lagi, memelihara lisan agar tidak berkata kotor itu lebih penting dari membaca tasbih. Maknanya adalah kita sering terjebak dengan bacaan-bacaan tasbih yang kita lakukan. Kita baca zikir, subhanallah, alhamdulillah habis sholat. Kalau yang jamaah riyadhah itu luar biasa, baca istighfar nyampai ribuan kali, baca sholawat sampai ribuan kali. Betul, itu adalah sebuah kebajikan, itu adalah sebuah amal soleh. Tetapi jangan lupa memelihara lisan dari perkataan-perkataan kotor itu jauh lebih baik. Nah, ini kan sering kita lupakan. Kita silau terhadap formalitas-formalitas keberagamaan kita. Gitu. Bahasa kerennya seperti itu. Formalitas-formalitas keagamaan itu yang seperti apa? Adalah ibadah-ibadah yang menjadi simbol keislaman kita. Contohnya sholat, ngaji. Itu kan sudah jelas, itu kan identitas kita sebagai seorang muslim. Zikir, kita tadarus di masjid, itu kan gitu. Orang di luar akan melihat, oh Bapak Anu orang yang soleh, akan gitu. Kenapa? Melihat simbol-simbol keagamaan kita. Tetapi di luar itu terkadang kita lupakan. Pada saat yang bersamaan, kemudian kita sering menggunakan lisan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mulut kita pakai untuk mencaci maki orang. Dulu mungkin cuma dengan lisan. Tapi kalau dengan bahasa sekarang di era digital, maka caci maki kita itu apa? Dengan kita menuliskan sesuatu di media sosial. Kan gitu. Kita sering berprasangka buruk kepada orang lain. Kita sering menyakiti orang lain dengan perkataan-perkataan kita. Kan gitu. Artinya kita tidak memelihara lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk. Kita lebih fokus kepada kebaikan-kebaikan kita yang kita anggap itu adalah sebagai ibadah yang luar biasa, tetapi pada saat yang bersamaan kita melupakan ibadah-ibadah yang lain. Jamaah rahimakumullah, kalau kita mencoba memperdalam ini, maka silakan perhatikan setiap perintah ibadah yang Allah perintahkan itu selalu yang menjadi maqasidut tasyri'nya itu adalah kebajikan terhadap sesama manusia. Coba kita lihat sholat misalnya, itu kan kalimatnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kan gitu. Keji dan mungkar itu kan relasi apa? Relasi antara manusia dengan manusia. Maka makna yang terkandung dari inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar adalah, hai orang yang beriman, setelah kalian sholat, setelah kalian ibadah sholat, maka jangan menyakiti orang. Kan gitu. Tetapi terkadang kita sekali lagi lebih fokus, lebih silau kepada formalitas kehidupan beragama. Sholatnya khusyuk, kelihatannya rajin sholat, nggak pernah
ia tinggalkan, bahkan begitu azan langsung itu. Tetapi apa? Setiap kalimat, setiap ucapan yang muncul dari mulutnya adalah kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain. Kan gitu. Setiap kata-kata yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang menyinggung orang lain. Bukankah menyakiti orang lain, menyinggung orang lain adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita? Kan gitu. Dalam pandangan saya seperti itu, bahwa setiap ibadah yang dilakukan oleh, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu endingnya adalah kita harus berbuat baik kepada sesama. Jamaah rahimakumullah, yang lain misalnya ibadah puasa, Allah tidak menganggap, tidak menilai rasa lapar kita, rasa haus kita ketika berpuasa, jika puasa yang kita lakukan itu tidak membekas dalam kehidupan sehari-hari. Kan gitu. Puasanya rajin, tetapi kemudian terhadap sesama dia tidak peduli. Nah kan gitu, bahasa sederhana seperti itu. Puasanya rajin, tetapi kemudian ketika ada orang yang minta tolong, minta bantuan, kemudian dia abaikan. Kan gitu. Jamaah rahimakumullah, jadi sekali lagi, ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini dari kita kecil, dari kita mukallaf, dari kita baligh, ya, dari mulai kita belajar sholat, belajar ngaji sampai saat ini, ayo sekali-kali kita coba untuk mengintrospeksi diri kita. Supaya apa? Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai yang kita lakukan selama ini, yang kita anggap itu adalah sebagai prestasi ibadah yang luar biasa, oh ternyata di akhirat tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita akan rugi. Udah capek-capek misalnya ngeluarin harta kita untuk bersedekah, udah capek-capek kita sholat, udah capek-capek kita ngaji, udah capek-capek kita pergi ke tanah suci dan lain sebagainya, ternyata di mata Allah, dalam pandangan Allah, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang merugi. Nah, itu jamaah rahimakumullah, tentu kita tidak mengharapkan itu semua terjadi. Kita tidak ingin bahwa upaya yang kita lakukan itu akan sia-sia. Kita sering mendengar cerita yang bersumber dari hadis tentang orang yang bangkrut, ya, sering di masjid ini juga sering. Betapa orang yang ketika dia pede datang kepada Allah, menghadap Allah ketika hari penimbangan amal dia, ternyata ujung-ujungnya amalnya habis. Ujung-ujungnya justru dosa-dosa orang yang ia sakiti kemudian ia ditimpakan kepada ia. Ketika dia datang menghadap Allah, ya Allah, aku datang menghadapmu nih, ya Allah, amalan sholat saya, ya Allah, ya Allah, ini amalan saum saya, ini amalan zakat saya, ini amalan haji, amalan umroh saya, ya Allah, masukkan saya ke dalam syurgamu, ya Allah. Pede banget ya. Ternyata di belakang ada orang yang datang, orang yang protes, ya Allah, tahan dulu orang itu, jangan dulu, dia ketika di dunia menyakiti saya. Ada yang datang lagi, ya Allah, tahan dulu, dia ketika di dunia tidak peduli sama saya. Kan gitu. Pada akhirnya justru kebaikannya habis, justru keburukan-keburukan orang lain yang ditimpakan kepada dia. Nah tentu ini adalah termasuk ke dalam orang-orang yang tertipu, al-maghrurun. Jamaah rahimakumullah, masih ada waktu Pak Oka? 2 menit lagi ya, closing aja dulu ya. Jadi
sekali lagi tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kan, kita sekedar berharap kepada Allah. Ini menjadi titik awal bagi kita di tahun yang baru ini. Kita coba, jika di tahun-tahun yang lalu, di masa-masa yang sudah lewat kemudian kita tidak pernah memperhatikan hal-hal yang semacam ini, kita coba untuk memperhatikan. Kita coba agar menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang tidak merugi dalam ibadah kita. Jamaah rahimakumullah, itu saja barangkali yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua tidak tergolong ke dalam orang-orang yang gurur sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Al-Kasf wa Tabyin. Terakhir, nah ini ada pantun satu lagi, Pak Ian. Pak Ian ke balong mancing ikan, tidak lupa membawa umpan. Demikian yang disampaikan, mohon maaf jika ada kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Wahid yang telah memberikan tausiahnya tentang ketertipuan. Semoga kita tidak termasuk orang yang tertipu. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.